Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil al-azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Setelah kemarin ceritakan oleh Imam Muhammad bin Ishaq tentang apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada Hawazin dari Bani Sa'ad dan apa yang diberikan Ansar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada ghanimah yang didapatkan dari perang Hunain. Wa sayati annahu alaihi salatu wassalam atlaqa lahum dzurriyyah. Akan diceritakan nanti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan keturunan-keturunan mereka. Wa kanu sittata alaf ma baina sabiyyin wa imra'ah, dan mereka berjumlah 6.000 orang, baik itu dari anak kecilnya ataupun perempuannya. Wa atahum an'aman wa anasiya katsira, dan Nabi memberikan kepada mereka hewan-hewan ternak serta orang-orang yang dibebaskan dari peperangan. Kasih budak. Hatta qala Abul Husain bin Faris, sampai Imam Abul Husain bin Faris mengatakan fakana qimatu ma atlaqalahum yauma idzin 500 alfi dirham. 500 juta dirham. Artinya yang diberikan oleh Nabi kepada Hawazin saat itu totalnya kalau didirhamkan menjadi 500 juta dirham. Ya apa sedekah sakmene akeh. Kalau bukan orang yang betul-betul bukan ada kondisi, ada posisi dunia dalam hatinya. Betapa jasa yang diberikan oleh Sayyidah Halimah dibalas oleh Nabi bukan hanya kepada Sayyidah Halimah, bahkan kepada seluruh kaumnya, mendapatkan keistimewaan demikian. 500 juta dirham. 1 dirham itu kalau dirupiahkan anggap elek-elekan 50.000 pingno itu 500 juta. Berapa M itu sudah ya, kalau 5 rupiah aja per dirhamnya itu sudah 2,5 M per dirhamnya. Misalkan itu 5 rupiah itu 2,5 M. Nah, ini 50.000 ya, triliun diberikan. Jadi kucuran dana dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahadha kulluhu min barakatihil ajilah fid dunya. Ini keberkahan yang diberikan oleh Allah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang yang punya jasa kepada Nabi di dunia. Di dunia orang yang punya jasa dari Nabi dapat, bahkan orang-orang di sekitarnya pun juga dapat di dunia. Keberkahan yang diberikan oleh Allah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa kaifa bi barakatihi ala man ittaba'ahu fid daril akhirah. Bagaimana coba yang diberikan oleh Nabi kelak kepada orang-orang yang mau mengikutinya, mau meneladaninya di akhirat. Di dunia jasa yang mereka lakukan bukan karena ini adalah Rasulullah, tapi ini adalah anak kecil yang perlu diasuh, wes itu aja. Diberi oleh Allah keberkahan demikian besarnya di dunia. Di akhirat yang ngikuti Nabi
yang meneladani Nabi, yang mensyiarkan ajarannya Nabi, yang mengajarkan ilmu yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan yang ngikuti, Abu Lahab yang nggak ngikuti aja di akhirat dapat, apalagi yang ngikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab yang memusuhi Nabi aja dapat keberkahannya, apalagi yang mengikuti meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahada yu'akidu aidan barakatahu ala walidatihi binajatiha yaumal qiyamah insyaallah taala. Dan ini juga menguatkan kembali keberkahan yang dibawa oleh Nabi kepada ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau akan selamat kelak di hari kiamat insyaallah taala. Al-Imam Qadhi Iyad mengatakan di dalam kitabnya Asy-Syifa, walamma waradat halimatus sa'diyah ala nabi sallallahu alaihi wasallam basatalaha rida'ahu wa qadha hajataha. Ketika Sayyidah Halimah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saat itu sudah diangkat menjadi Nabi. Nabi itu ketika Sayyidah Halimah datang, dihamparkan selendangnya untuk jadi tempat duduknya Sayyidah Halimah. Ibu ya, dihormatinya luar biasa. Padahal lama nggak ketemu, tapi ketika pertama kali ketemu lagi, dihamparkan ridanya oleh Nabi. Dan apapun yang dibutuhkan oleh Sayyidah Halimah semuanya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memang semestinya yang dilakukan seorang anak kepada ibu, mau itu ibu kandung yang melahirkan atau ibu yang menyusui, sama, tidak ada bedanya. Falamma tuwfiya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, Sayyidah Halimah masih hidup. Wafadat ala Abi Bakar wa Umar, datang ini Sayyidah Halimah kepada Sayyidina Abu Bakar dan kepada Sayyidina Umar. Fasana'a laha mithla dzalik. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ngikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ridanya dihamparkan untuk Sayyidah Halimah. Mereka semuanya menghormati apa yang dihormati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mau mereka beda sedikit, tak mau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menghormati Sayyidah Halimah bukan hanya Nabi, orang-orang yang mengikuti Nabi, orang-orang yang cinta Nabi menghormati dan memuliakan Sayyidah Halimah. Itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang punya jasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita kepada Sayyidina Abu Bakar, sebagaimana kita kepada Sayyidina Umar, sebagaimana kita kepada Sayyidah Khadijah. Mereka yang punya jasa luar biasa kepada Nabi, kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakan mereka. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami daripada keimanan. Itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan mempersiapkan kebutuhan jaish saat perang apa itu, saat Nabi memang butuh dana saat itu dan tidak ada dana, dan Sayyidina Utsman yang membiayai dananya semuanya, sehingga Nabi mengatakan apapun yang dilakukan Utsman setelah ini enggak dicatat keburukan oleh Allah, terserah wis mau ngelakukan apa. Artinya bukan berarti Rasulullah membebaskan Sayyidina Utsman untuk maksiat, enggak. Itu gambaran bagaimana jasa yang diberikan kepada Nabi dibalas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kepada Nabi, kita memberikan sesuatu kepada Muslim. Katanya Nabi, kalau seorang Muslim belum bisa membalas jasanya orang Muslim yang lain, katanya Nabi, fa'ana ukafi'uhu yaumal qiyamah. Nanti aku yang balas jasanya. Kita berbuat baik kepada orang, orang itu gak bisa balas kepada kita. Yang balas kita nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini jasa kepada Nabi sallallahu alaihi, ini ke umatnya Nabi loh, Nabi seperti itu, apalagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nuruddin Al-Ghari fi Syarh Syifa. Imam Nuruddin di dalam Syarh Syifa, Rawa Ibnu Sa'ad an Amr bin Sa'ad bin Abi Waqqas mursalan, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad bin Amr dari Ibnu Sa'ad dari Amr Ibnu Sa'ad bin Abi Waqqas.
Riwayatnya mursal. Qala lamma waradat Halimatu Sa'diyah ay ummuhu min ar-radha'ah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam zairatan mustardifatan wa fi sirati dimyati anal walida alaihi innama hiya ibnatu Hasyaima ukhtuhu min ar-radha'ah. Ketika Sayyidah Halimah datang, ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari radha'ah, datang kepada Nabi sallallahu berkunjung. Dalam sirah ad-dimyati yang datang bukan Sayyidah Halimah tapi Syaima, kakaknya Nabi. Ya, karena anaknya Sayyidah Halimah kemarin kita ceritakan tentang Syaima. Basatalah ridaahu. Mau itu Sayyidah Halimahnya atau itu Syaima kakaknya Nabi, Nabi menghamparkan ridanya untuk mereka. Wa qada aina fadha hajataha. Nabi menuntaskan, menjalankan apa yang diperlukan oleh Sayyidah Halimah atau dalam sirah dimyati adalah Syaima. Riayatan li hurmatir radha'ah. Nabi melakukan itu karena memperhatikan kehormatan atau menghormati karena ini orang yang punya jasa menyusui aku. Wafil hadis, di dalam hadis disebutkan husnul ahdi minal iman. Menjalankan janji dengan baik itu termasuk keimanan. Bukan nggak harus janji, artinya membalas jasa. Membalas jasa itu termasuk dari bentuk keimanan. Kita ini kadang lupa jasanya orang, apalagi kalau mek kecil. Iki nyumbang mek 50.000 tok. Jangan dilihat 50.000 nih. Kalau dia punya jasa dengan kita, jangan pernah dilupakan. Jangan pernah dilupakan. Mau kecil mau besar sama. Jangan pernah dilupakan. Ya, orang yang punya jasa dengan kita jangan pernah dilupakan. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah. Kenapa kok kita diperintahkan berbakti kepada orang tua? Karena mereka punya jasa dengan kita. Dan jasanya besar. Nah, kadang-kadang kita ini lucu. Orang ngasih kita uang 1 juta, 2 juta dalam setahun sekali atau mungkin 5 tahun sekali atau mungkin seumur hidupnya sekali. Kita menghormatinya luar biasa. Orang tua kita yang banting tulang dari kecil, kita menghormatinya seakan-akan salah biasa, ala ibu, ala bapak. Loh, ini orang yang jasanya bukan 1.000, 2.000 kepada kita, bukan 1 juta, 2 nyawa dikorbankan untuk kita, keringat dikorbankan untuk kita. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jasanya itu nggak mungkin kita bayar dengan apapun. Kenapa? Kita sudah dipikiri di masa hidup kita di dunia, dipikirin nanti di akhirat. Ya, dipikirin nanti di akhirat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim serta Imam Baihaqi fi Syu'ab dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah suatu saat Sayyidah Aisyah menceritakan, suatu saat ada seorang tua renta, perempuan tua renta datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang itu. Nabi bertanya, kaifa antum, kaifa halukum, kaifa kuntum ba'dana, gimana kabar kalian, bagaimana keadaan kalian setelah berpisah dengan kami dulu, apa yang kalian dapatkan? Jawab oleh perempuan tersebut, bi khair ya bi abi wa anta wa ummi ya Rasulullah, kami dalam keadaan baik ya Rasulullah. Setelah perbincangan yang luar biasa, pulang, falamma kharajat, Sayyidah Aisyah ini tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tuqbil ala hadhil ajuz hadal iqbal, kamu sambut wanita tua renta ini dengan sambutan yang sedemikian rupa. Apa istimewanya orang ini kok Anda sampai menyambutnya dengan sambutan yang luar biasa? Maka dijawab oleh Rasulullah, ya Aisyah, innaha kanat ta'tina zamana Khadijah. Ini perempuan dulu datang kepadaku di masa aku masih punya istri Khadijah saja. Artinya menjadi kawannya Khadijah ini perempuan. Perempuan ini menjadi kawannya, sahabatnya Sayyidah Khadijah. Sehingga wa inna husnal ahdi minal iman.
Namanya perempuan itu kalau punya teman, apalagi di masa-masa susah, bukan nggak punya uang ya, uangnya Sayyidah Khadijah semua diberikan kepada Nabi saat Nabi dimusuhi oleh orang kafir Quraisy. Sayyidah Khadijah bagian menenangkan Nabi, kan tetap dirinya butuh ada yang menenangkan. Siapa yang menenangkan? Nah, Nabi fokusnya bukan kepada istrinya dan anaknya, fokusnya kepada semua. Lah tapi bagian penenang Sayyidah Khadijah siapa? Ya teman-temannya. Lah ini perempuan datang dulu di masa Khadijah. Dia punya jasa kepada Khadijah sehingga aku balas jasanya, dan itu termasuk bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad qadima alaihi aidan zauju Halimah waliduhu radha'an fa aslam. Dan juga pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suaminya Sayyidah Halimah dan masuk Islam. Dikatakan oleh Ibn Yunus bin Bukair di dalam riwayatnya, beliau mengatakan haddatsana Ibnu Ishaq. Beliau mendapatkan kabar daripada Sayyidina Muhammad bin Ishaq. Qal haddatsani walidi Ishaq bin Yasar. Ibn Ishaq mengatakan saya dapatkan cerita ini daripada Ishaq bin Yasar. Andi Jalin min Bani Sa'ad, dari beberapa orang dari Bani Sa'ad bin Bakar. Qal, beliau berkata, qadimal Harith bin Abdul Uzza, Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min radha'a ala Rasulullah bi Makkah. Datang Harith bin Abdul Uzza, ayahnya Rasulullah dari radha'a kepada Rasulullah di Mekah. Hina unzila 'alal Quran, ketika Nabi sudah menjadi nabi. Ya, ketika Nabi sudah menjadi nabi. Qala lahu Quraisy, orang kafir Quraisy mengatakan kepada orang tersebut, alat tasma ya Har ma yaqulu ibnuka hadza. Wahai Harith, kamu dengar enggak apa yang dikatakan oleh putramu ini? Tanya, wa ma yaqul, apa yang dikatakan oleh putraku? Qalu yas'umu annallaha yab'atsun nasa ba'dal maut. Dia meyakini bahwa Allah Tuhan itu akan membangkitkan orang-orang setelah mereka mati. Jadi orang kafir Quraisy itu nggak percaya hari kebangkitan. Karena itu dalam ayat-ayat Al-Quran kan banyak seperti itu. Afala apa? Bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Itu turunkan kan di Mekah. Karena memang mereka punya kepercayaan, orang kafir Quraisy memiliki kepercayaan bahwa tidak ada hari kebangkitan. Ini loh anakmu ngomong bahwa Tuhan itu akan membangkitkan manusia nanti setelah mereka mati. Wa anna lillahi darain, dan Tuhan itu punya dua tempat. Yu'adzibu fiha man asah, akan mengazab orang yang bermaksiat di dalamnya. Wa yukrim fiha man ata'ah, dan Tuhan itu akan memberikan kemuliaan kepada orang yang patuh kepadanya di sana. Faqad syattata amrona wa farraqa jama'atana. Ini putramu ini telah merusak urusan kita dan mencerai-beraikan kelompok kita. Yang dulunya sepakat satu komando dari tokoh-tokoh kafir Quraisy sekarang pecah. Ada yang ikut Nabi, ada yang ikut mereka. Didatangi oleh Nabi oleh Harith, Nabi SAW tanya, "Ai bunai, wahai putraku, malaka wali qaumik, ada apa ini urusanmu dengan kaummu ini, kenapa, ada apa? Ada perselisihan apa? Yashkunaka wa yazumuna annaka taqul inna an-nasa yub'atsuna ba'dal maut, tsumma yasiruna ila jannah aw nar." Mereka mengadukan tentang dirimu bahwa kamu meyakini, kamu mengatakan manusia itu akan dibangkitkan setelah kematian antara menuju surga atau menuju neraka. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, betul. Ana az'umu dzalik. Aku yang mengatakan itu. Walau qad kana dzalikal yaum ya abati laqad akhadtu bi yadika hatta u'arrifaka haditsakal yaum." Dan kalaupun itu terjadi di hari itu, di hari kiamat itu, di hari kebangkitan itu, wahai ayahku, aku benar-benar akan menggandeng tanganmu sampai aku tunjukkan kamu kejadian di hari itu. Saat itu langsung Al Harith masuk Islam. Langsung saat itu masuk Islam, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Islamnya baik. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan hina aslam, ketika masuk Islam,
Lauqad akhadha ibni biyadi fa'arrafani maqal. Ya. Benar-benar putraku ini menjelaskan kepadaku apa yang akan terjadi kepadaku. Lam yursilni insyaallah taala hatta yudkhilanil jannah. Dan dia tidak akan melepas tanganku sampai sampai Allah memasukkan aku surga. Dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan digandeng sampai surga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang punya jasa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah pulang dari kedua orang tua, setelah pulang dari rodoknya dari Sayyidah Halimah, diberikan kepada ibundanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi riayati ummi wa jaddih, berada dalam perhatian, didikan, penjagaan ibundanya dan kakeknya. Asyad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da raddatu Halimah ila ummih, Nabi hidup bersama ibunya setelah kembali daripada Sayyidah Halimah. Fi kanafi ummih, dalam perlindungan atau penjagaan ibunya. Wari ayati jaddih, perhatian kakeknya Abdul Muttalib. Qala Ibnu Ishaq, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ummihi Aminah binti Wahab wa jaddihi Abdul Muttalib bin Hashim fi kala'illah wa hifdhihi ay fi riayatillah. Saat Nabi bersama Rasulullah bersama Sayyidah Aminah binti Wahab dan kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim, Rasulullah itu berada pada perhatian Allah, penjagaan Allah. Bukan yang jaga Sayyidah Aminah, bukan yang jaga Sayyidina Abdul Muttalib, tapi yang menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, berada bersama mereka. Yumbituhu nabatan hasana, Allah tumbuhkan Nabi dengan pertumbuhan yang baik. Lima yuridu bihi min karamatihi, karena Allah menginginkan kemuliaan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitulah dari kisah Sayyidah Halimah yang sangat luar biasa, kita ambil pelajaran bagaimana kita punya jasa kepada Nabi. Karena jasanya Nabi sudah banyak kepada kita. Ya, tinggal kita apa yang bisa kita berikan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk membahagiakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi jasanya kepada kita sudah nggak terhitung. Jasa yang masih, yang sudah, dan yang akan, itu sudah disiapkan oleh Nabi jasanya. Sudah ada persiapan jasanya, itu sudah ada. Tinggal kita apa yang kita berikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang untung bukan Nabi, sekali lagi yang untung bukan Nabi. Kemarin kita ceritakan bahwa Nabi balas jasa itu yang untung padahal bukan Nabi. Yang untung di masa kecilnya Nabi disusui Sayyidah Halimah, yang untung Sayyidah Halimah. Tapi Nabi balas jasa, nggak melupakan jasa. Sama kita nyumbang untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren atau misalnya lah. Yang untung pondoknya, masjidnya apa kita? Kita yang nyumbang ini yang untung. Kita yang nyumbang, yang kita yang punya jasa, tapi yang untung kita. Seakan-akan kita ngeluarkan, kita punya jasa, padahal yang untung kita. Seperti itu Sayyidah Halimah menyusui Nabi, seakan-akan punya jasa, tapi yang untung Sayyidah Halimah. Dan dibalas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, bahkan bukan untuk beliau saja, orang-orang yang sekelilingnya pun dapat. Nanti di hari kiamat lebih lagi, lebih besar lagi dan lebih banyak lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam. Hadratul Imam Al-Fatihah.